Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita dari kelompok satu yang akan membahas dari aplikasi My Telkomsel. Di sini saya Lutfi Nursyam sebagai moderator dan ada rekan saya. Kemudian Tante Berani. Ya, di sini kami akan membahas tentang redesign dari aplikasi My Telkomsel. Oke, selanjutnya di sini ada tabel konten. Yang pertama ada definisi Telkomsel Mobile, yang kedua ada fungsi dari Telkomsel Mobile, tiga ada permasalahan, keempat redesign, kelima demo prototype, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, selanjutnya ada Telkomsel Mobile. My Telkomsel adalah layanan bentuk aplikasi yang diluncurkan Telkomsel untuk memberikan kemudahan mengelola akun dan mengakses layanan pelanggan dengan menggunakan smartphone. Pengguna bisa mengunduhnya melalui App Store untuk iOS dan Play Store untuk Android. Lewat My Telkomsel, para pelanggan dapat melihat kuota internet, membeli paket internet, ataupun berbagi internet, melihat saldo pulsa, beli pulsa, dan download tagihan kartu Halo dan melakukan pembayaran tagihan, membeli paket bicara, SMS, dan roaming, hingga melihat PUK jika kartu terblokir. Dalam hal ini, Telkomsel mengutamakan fungsi dari aplikasi My Telkomsel sebagai bentuk loyalitas untuk pengguna setia Telkomsel. Oke, selanjutnya ada permasalahan metodologi yang akan dijelaskan oleh Atta. Selanjutnya ada permasalahan. Adapun desain yang digunakan dalam aplikasi My Telkomsel dibuat untuk mempermudah penggunanya. Namun untuk sebagian pengguna masih banyak yang mengalami kesulitan atau bahkan tidak mengerti tata cara penggunaan dari aplikasi My Telkomsel. Kebanyakan pengguna mengeluhkan beberapa fitur yang jarang mereka gunakan dan beberapa kenyamanan yang perlu ditingkatkan. Kemudian metodologi. Pada proses redesign yang kami melewati beberapa tahapan. Yang pertama itu menganalisis hasil penelitian usability aplikasi My Telkomsel Mobile. Kedua, melakukan proses ideasi dan prototyping menggunakan platform Figma untuk membuat UI yang interaktif. Yang ketiga, melakukan evaluasi pada prototype untuk memastikan desain sudah sesuai dengan tujuan redesign. Oke, selanjutnya ada demo prototype. Jadi pada demo prototype ini, nah, akan dijelaskan oleh Atta. Di sini bisa lihat ada splash screen yaitu buat kita login. Next. Kemudian di sini ada data-data yang perlu diinput, ada nomor telepon, terus kita bisa nginput OTP, terus kita bikin PIN-nya. Kemudian di sini ada fitur My Home. Next. Kemudian ada subtransfer. Di sini kita bisa melakukan top up, terus bisa beli pulsa, terus bisa beli ada langganan Netflix, terus ada bisa isi token PLN gitu. Terus di sini ada notif dan term of condition. Kemudian di sini kita bisa send to friends, yaitu send pulsa melalui bank BCA, terus bisa melalui GoPay, terus bisa melalui merchant. Next bawahnya. Di sini ada merchant, kita bisa ngelihat merchant-merchant apa yang ada di sekitar kita. Terus di situ ada main history, kemudian ada profil kita. Kemudian di bawah di sini ada setting, terus ada fitur voucher, referral, terus terms of condition, terus bisa nge-help center kalau misalkan ada gangguan pada aplikasi tersebut. Terus di sini kita bisa mendapatkan koin dan reward kalau misalkan kita sudah mengumpulkan invite friends-nya itu udah banyak. Kemudian di sini ada setting-setting yang pada aplikasi tersebut. Terus ada fitur setting buat notifikasi. Kemudian bank, terus bisa nginput akun bank baru. Next. Ini skip aja. Kemudian di sini ada fitur ganti bahasa. Jadi di sini ada fitur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi dari aplikasi ini, yaitu prototipenya. Nah, sebelumnya di sini prototipnya seperti ini. Begitu banyak karena banyak juga fitur yang kita gunakan. Nah, selanjutnya nih, kita yang pertama dari login screen dulu. Nah, terus bisa next. Nah, kita masukin nomor HP kita, terus send OTP ke WhatsApp. Setelah itu kita masukkan PIN-nya juga, kita bikin PIN. Nah, kita masuk ke dalam main home. Di sini jadi kita banyak fitur-fitur juga, bisa kita scroll
scroll kanan kiri, terus di sini ada promo-promo, di sini ada merchant-merchant yang bisa kita lihat, terus di sini ada beberapa fitur kayak kita bisa membeli pulsa listrik, terus ada pembayaran-pembayaran, ada tagihan-tagihan internet, Netflix, voucher, e-money pun, dan masih banyak lainnya. Di sini ada more tuh. Nah, selanjutnya kita ke fitur cek saldo ya, top up. Nah, di sini kita top up bisa melakukan oleh banyak aplikasi bank atau e-wallet, bahkan bisa juga dari melalui merchant terdekat seperti itu. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini fitur send. Di sini kita bisa kirim ke teman-teman kita atau juga send melalui kayak bank, terus bisa send juga ke melalui e-wallet. Selanjutnya di sini ada fitur merchant. Di sini kita bisa lihat kayak ada apa aplikasi toko-toko atau merchant terdekat dari kita bisa melakukan order lewat sini. Terus di sini ada scan. Nah, kita kalau misalkan mau kiris juga bisa. Terus history pembayaran yang telah kita lakukan, terus ada profile. Nah, di sini ya akun setting atau bisa bilang ya profile pada umumnya gitu. Terus kita bisa logout. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan demonstrasi, di sini ada kesimpulan. Mungkin Cak bisa dibacakan. Kesimpulan, jadi aplikasi My Telkomsel merupakan layanan berbentuk aplikasi yang diluncurkan oleh Telkomsel untuk memudahkan pelanggan dalam mengelola akun dan mengakses layanan pelanggan melalui smartphone, baik pada platform iOS maupun Android. Aplikasi ini menawarkan berbagai fungsi seperti melihat kuota internet, membeli dan berbagi paket internet, memeriksa saldo pulsa, membayar tagihan kartu Halo, serta membeli paket bicara, SMS, dan roaming. My Telkomsel juga menyediakan fitur untuk melihat PUK jika kartu terblokir, menunjukkan komitmen Telkomsel terhadap loyalitas pelanggan setianya. Meskipun dirancang untuk memudahkan pengguna, beberapa pengguna masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi My Telkomsel. Keluhan yang sering muncul meliputi kebingungan dan menggunakan fitur tertentu dan kenyamanan yang perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desain aplikasi bertujuan untuk kesederhanaan dan kemudahan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal user experience agar lebih ramah dan intuitif bagi semua pengguna. Jadi ya mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.